Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi kalau kalian misalnya sekarang sedang di semester akhir ya, menyusun skripsi atau sedang meneliti. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita dalam memilih suatu masalah yang akan kita jadikan penelitian ya. Nah, biasanya kekhawatiran mahasiswa adalah saat kita mengajukan judul ke pembimbing itu ditolak ya. Belum apa-apa judulnya sudah ditolak. Nah, kadang mahasiswa sangat takut sekali. Nah, di sini mudah-mudahan setelah mendengar video ini kalian bisa ada gambaran ya, agar saat kalian mengajukan judul penelitian itu tidak ditolak oleh dosen pembimbing. Salah satu hal yang harus kalian sertakan dalam mengajukan satu judul penelitian adalah adanya satu masalah kenapa harus diteliti ya, kenapa kita mengambil judul itu. Nah, itu didasarkan dari suatu masalah dan fenomena. Nah, dijamin kalau kalian misalnya sudah menyertakan satu masalah yang didukung oleh data, lalu kemudian kalian bangun satu judul penelitian, itu tidak akan ditolak. Cukup berdiskusi, dikasih arahan oleh dosen, ditanya kenapa harus judulnya seperti ini, kita sediakan jawabannya berupa adanya satu masalah yang memang harus diteliti, cukup. Nah, maka saya yakin dosen pembimbing akan menerima ya judul yang teman-teman sampaikan. Jadi tidak akan bolak-balik disuruh ganti judul apabila kalian menyertakan satu masalah yang harus diteliti. Nah, sekarang apa itu masalah? Nah, masalah itu adalah satu kesenjangan antara harapan dan realita. Jadi ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan kita misalnya 10, kenyataannya 5. Nah, itu masalah. Nah, namun perlu diketahui kita harus memilah-milah masalah. Banyak sekali masalah yang kita temui dalam kehidupan kita ya. Namun tidak semua masalah itu merupakan masalah penelitian. Satu kali lagi, tidak semua masalah adalah masalah penelitian, atau tidak semua masalah itu layak untuk dijadikan masalah penelitian. Contoh ya, masalah yang bukan masalah penelitian, misalnya kita melihat atau kita menginginkan sesuatu, memberi barang A misalnya ya, harganya 20.000. Nah, harapan kita adalah kita ingin membeli barang itu, kita ingin mempunyai barang itu. Barang itu harganya 20.000, namun di kantong kita hanya mempunyai 15.000. Artinya kan di sana ada masalah. Kalau misalnya solusi dari masalah itu bisa difikirkan dengan cepat tanpa proses penelitian, itu bukan masalah penelitian. Ya, alternatifnya jika memang kita membutuhkan barang itu atau menginginkan barang itu sementara uang kita kurang, ya kita bisa pinjam, itu solusinya. Atau kita bisa minta ke orang tua misalnya untuk menambahkan, itu kan solusinya. Itu masalah yang tidak perlu ada penelitian. Nah, seperti itu. Ngapain harus diteliti? Memang ada masalah, tapi kalau misalnya solusi itu hanya bisa diselesaikan hanya dengan diskusi atau saran-saran dari yang lebih berpengalaman, ya tidak perlu diteliti. Nah, dalam hal ini masalah penelitian ini masalah yang memang
memerlukan satu metode penelitian, masalah yang perlu adanya satu proses dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini adalah proses-proses ilmiah. Ada beberapa ciri masalah yang harus diperhatikan, baik dilihat dari segi isi, dari rumusan masalah, ataupun dari segi kondisi penunjang yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang telah dipilih. Nah, ciri-ciri masalah yang baik adalah, pertama, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Nah, itu yang pertama ya. Masalah untuk suatu penelitian tidaklah dipilih apa adanya ya. Masalah banyak seperti saya katakan ya. Namun tidak semua masalah bisa dijadikan masalah penelitian. Jadi tidak dipilih apa adanya. Masalah harus mempunyai isi yang mempunyai nilai penelitian, yaitu mempunyai kegunaan tertentu dan dapat digunakan untuk suatu keperluan. Masalah ini akan mempunyai nilai penelitian jika pertama, masalah mempunyai keaslian. Yang kedua, masalah harus mempunyai satu hubungan. Kemudian yang ketiga, masalah harus mempunyai hal yang penting. Yang keempat, dapat diuji. Masalah itu dapat diuji. Dan yang terakhir, yang kelima adalah masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Ya, biasa di dalam bab 1 ada rumusan masalah yang memang itu dibuatkan satu pertanyaan. Nah, itu bagian yang pertama. Masalah harus mempunyai nilai penelitian. Kemudian yang kedua adalah masalah harus visible. Nah, yaitu masalah tersebut harus dapat dipecahkan. Ini berarti data serta metode yang memecahkan masalah harus tersedia. Jadi data kita bisa tahu didapat dari mana, lalu metodenya apa, itu harus ada. Kemudian ya dalam pemecahan masalah itu harus sesuai dengan kemampuan kita juga ya, entah itu finansial, kondisi waktu, atau administrasi, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, itu ya, masalah harus visible. Yang kedua, yang ketiga adalah masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, ini yang sering diabaikan ya. Dalam hal ini kita harus mencari masalah yang memang sesuai program studi yang kita sedang jalankan ya, dengan kualifikasi kita. Misalnya kalau kita ngambil jurusan ekonomi ya, kita akan mencari masalah seputar ekonomi. Kita tidak boleh menyeberang dari kualifikasi kita. Kalau misalnya kita ingin meneliti mengenai kesehatan, ya seputar kesehatan. Atau kita ada di jurusan bisnis ya, kita akan mencari masalah di seputar bisnis. Yang masalah yang dipilih sekurang-kurangnya menarik dan cocok dengan kualifikasi ilmiah peneliti. Nah, itu beberapa paparan dari saya agar saat kalian mengajukan satu judul itu bisa langsung di ACC oleh dosen pembimbing kalian. Salah satunya adalah dengan menyatakan satu masalah, dan saya sudah jabarkan juga ciri-ciri masalah yang layak untuk dijadikan masalah penelitian ya. Ada 3 ya, saya ulangi lagi, ada 3. Yang pertama, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Yang kedua, masalah harus visible. Dan yang ketiga adalah masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Sehingga dengan itu kalian cukup berdiskusi sekali pertemuan dengan dosen membahas satu masalah ini dan mempertajam masalah yang kalian sampaikan. Saya rasa akan langsung lanjut disetujui, lalu akan diminta dibuatkan proposal. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian penjelasan singkat ini ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan.
silahkan berdiskusi di komentar jika ingin ditanyakan atau ada yang ditambahkan. Bahkan kalau misalnya ada kekeliruan dari saya, silahkan untuk diklarifikasi di kolom komentar. Semoga lancar penelitian teman-teman semua. Ingat, harus konsisten, tekun, dan rajin baca ya. Rajin baca agar kalian bisa menemukan masalah yang layak untuk dijadikan topik penelitian kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.